Pak Ustadz, Fauzi, ini Ya. saya nih nggak bisa tidur loh beberapa hari ini malam-malam nih. Ada masalah Buang air apa? kecil. Jangan buang air kecil. Buang air kecil. Ada terus. beberapa alternatif. Pertama mungkin karena minumnya bergalon-galon. Bergalon, nggak ada Ustadz sampai Ya sebanyak kalau minum itu. banyak kan otomatis masuk banyak keluar. Dua karena stres, mungkin banyak bertengkar sama istri dalam tekanan istri. Pengaruh juga tuh ya. Ketiga ada internis, Oh, Ustadz, tapi entah sih, prostat kayak. waduh, gawat banget. Nah ini nih ngomongin prostat, ini saya sempat browsing nih Ustadz. Ini katanya itu salah satu gejalanya kanker prostat Ustadz gitu. Itu kayak bahaya Gitu banget ya, takut banget loh. Iyalah, karena itu mengganggu metabolisme kan. Nanti banyak kencing juga menjadi, mohon maaf, kalau semalam kencing berkali-kali berarti kan tidurnya nggak nyenyak. Iya bener banget. Nah, Iya. saya kemarin tuh sempat search ya, Iya. ada Kak Seto. Hmm, Nah, Kak Seto itu katanya sempat menderita itu juga gitu loh. yang benar. Katanya saya dengar sih begitu. Kak Seto yang suka Kak sama Seto, anak-anak. Kak Seto yang waktu dari saya kecil sampai sekarang Kak terus. Kak terus, nggak boleh, kayaknya nggak boleh dipanggil Mas gitu. Memang wajahnya itu wajah yang tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Panjang Tanya umur. sakit, ini masih segar bugar Kak Seto. Oke lah. Oke, kita pindah deh. Kirim sana. Ya. Psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto adalah sosok publik figur yang selalu tampil bugar dan terlihat awet muda. Buktinya ia masih dipanggil Kak Seto walaupun usianya sudah menyentuh kepala 7. Tapi langit seakan runtuh ketika di usia senjanya ia justru divonis mengidap kanker prostat. Bahkan pada Februari 2021 lalu, Kak Seto telah menjalani operasi. Kabar mengenai tindakan medis tersebut juga sempat diunggah di akun Instagram miliknya. Ajaibnya, pasca operasi, vonis kanker yang ia terima dianulir sebagai pembengkakan prostat, bukan kanker prostat. Sungguh sebuah berita yang sangat menggembirakan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan memberikannya kesempatan kedua untuk hidup dan berkumpul bersama keluarga. Bagi pria yang sudah memiliki 3 orang cucu ini, terlepas dari jeratan kanker prostat adalah berkah yang sungguh sangat ia syukuri. Lantas, apa yang membuat Kak Seto kuat dalam menghadapi pasang surut kehidupannya? Dan adakah hikmah yang ia dapatkan setelah sempat didiagnosa menderita kanker prostat? Langsung saja kita tanyakan ke Kak Seto di Ngopi Spesial Ramadan pagi ini. Kak Seto gimana Kak Seto? Sehat Pak Seto? Iya, alhamdulillah. Tetap semangat. Ya. Diomongin katanya Kak Seto sempat Iya. kena apa kanker. Kanker prostat ini, tapi ini alhamdulillah banget ada Kak Seto di sini nih Ustadz. Jadi kita bisa nanya-nanya nih sama Kak Seto ya, karena saya kan tadi obrolan kita nih, saya tuh setiap malam buang air kecil terus. Oh, sedang membicarakan masalah itu ya? Sedang membicarakan Waduh, masalah itu. Nah alhamdulillah. kan Artinya maksudnya sesuai dengan pengalaman saya berapa oh sama bulan Kak yang Seto. lalu. Iya, betul. Oke, betul. mungkin bisa dijelasin kali Kak Seto tentang itu. Iya, Gimana sih iya. gejalanya Memang, Kak Seto? ya waktu itu memang kira-kira berapa hampir setahun yang lalu ya, saya ini terganggu tidurnya karena sampai pagi itu mungkin 6-7 kali harus ke kamar kecil. Iya. Sama kayak saya kemarin. Dan kadang-kadang juga nggak lancar begitu, agak sakit begitu ya. Nah, akhirnya saya tanya istri gimana ya, coba tanya teman, tanya saudara kembar saya yang kebetulan dokter, terus oh itu kemungkinan gangguan prostat nih, ya, coba periksa lah begitu. Akhirnya ya udah saya ke sebuah rumah sakit, diperiksa dengan beberapa pemeriksaan. Nah, pada waktu diberitahu ini saya cukup syok ya, dan keluarga juga syok karena wah ini kemungkinan kanker prostat begitu. Sempat Jadi- USG, sempat itu semuanya. Ya, Lab. USG Lab. sudah, ya lab itu udah hasilnya ya itu karena angka apa saya lupa PSA-nya tuh Iya, tinggi, iya. cukup Oke. tinggi begitu. Jadi mau nggak di biopsi itu. Dioperasi untuk diambil salah satu ininya untuk diperiksa apakah ada sel kanker ini, tumor ini jinak atau ganas begitu. Oke, Kak Seto sebentar. Itu pas waktu Kak Seto menerima berita seperti itu Kak Seto kayak sempat down nggak sih? Terus terang jujur sangat down. Oke. Seperti dunia runtuh ya. Aduh, saya benar-benar ya
tercenung beberapa saat begitu ya. Terus saya juga ngadu kepada istri, kepada anak-anak, ya semua sangat dalam suasana yang sangat tegang waktu itu. Respon istri anak gimana Kak waktu itu? Ya itu semua juga bingung waktu itu ya. Akhirnya justru dorongan, ya udah tetap semangat. Ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang ya saya merasa itulah. Karena saya juga merasa berkali-kali gagal. Itu cobaan yang ya saya percaya bahwa Allah juga memberikan kekuatan lah. Artinya tidak mencoba yang melebihi kekuatan saya begitu. Jadi pada waktu mau operasi ya seluruh keluarga menunggu di rumah sakit. Jadi dukungan ini yang membuat saya menjadi lebih tegar dan ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini adalah ujian, ya ujian yang ya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing begitu. Itu kan nih ada 3 learning point ya. Ini sudah saya catat 10, tapi paling tidak 3 tadi. Satu, bahwa tidak ada ujian melebihi kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ternyata semua ujian anak SD nggak mungkin nggak kasih ujian anak kuliahan kan gitu. Jadi Allah lebih tahu daripada dosen. Gitu. Yang kedua, betapa sikap keluarga, artinya dukungan. Makasih sih, ini yang senangnya di sini Kak Sito, kita bukan sekedar ngopi, tapi ngobrol perihal iman. Karena memang saya sendiri yang beda nih. Itulah. Kalau bikinin ini, Pak Ustadz bikinin juga dong. Sentimen ya? Sentimen. Menu baru nggak ditawar-tawari. Mintanya kopi terus soalnya. Iya, saya tiap hari kesini nggak pernah ini. Tapi bagus loh ya, artinya satu, dukungan keluarga. Terima kasih, Siap. Kesadaran bahwa ini adalah kemampuan yang pasti disesuaikan lah. Allah Maha tahu kita. Dan yang ketiga, malah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini poin yang luar biasa. Kita hanya belajar sama Kak Sito, masa luar biasa. Kak Seto, tadi kan Kak Seto tuh dibilang bahwa Kak Seto dia adalah cancer ya, gitu. Nah, setelah Kak Seto divonis cancer ini, itu kira-kira Kak Seto tuh berapa lama waktunya untuk bisa menerima kenyataan bahwa, wah, gue cancer prostat nih, gitu. Kira-kira berapa lama Kak Seto waktunya? Iya, saya ingat saya sekitar 2-3 hari. Waktu itu 2-3 hari. 2 atau 3 hari. Ya, 2-3 apa hari. yang dilakukan Kak Sito selama 2-3 hari? Ya, waktu sempat akhirnya menghentikan semua kegiatan. Saya seolah-olah sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya. Iya. Jadi saya harus hadapi dengan penuh rasa syukur, dengan tenang dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya mampu menghadapinya begitu. Oke, Kak Seto itu kan bisa move on ya selama 3 hari gitu. Nah, jarak dari 3 hari itu menuju Kak Seto operasi itu berapa lama? Seminggu kemudian. Seminggu kemudian langsung operasi. Iya. Terus abis itu baru ada hasil biopsi. Iya, jadi operasi biopsi gitu. Kemudian 1-2 hari kemudian sudah ada hasilnya. Saya sempat tegang begitu pada waktu dipanggil dokter begitu. Oke, hasilnya apa Kak Seto? Iya. Langsung ditunjukkan ini angka-angkanya. Tunggu sebentar Kak Seto, ini menarik banget nih. Ini biar teman-teman penasaran, kita ngopi dulu. Oh, siap. Monggo. Siap. Ya, dari hasil biopsinya gimana hasilnya? Iya, pada waktu itu saya dipanggil sendirian oleh dokter yang setelah melakukan pemeriksaan beberapa hari sebelumnya itu, lalu dilihat ada TV begitu, nah angka-angkanya ditunjukkan. Nah, Kak Seto, beliau mengatakan begitu, alhamdulillah ternyata bersih, ini bukan kanker. Alhamdulillah. Saya di depan itu saya langsung sujud syukur, saya bilang Allah Akbar. Dokternya menjelaskan nggak gitu Kak Seto? Kok? Iya, nah ternyata itu hanya pembesaran kelenjar prostat. Alhamdulillah banget ya. Prostat yang kemudian ya dengan nanti minum obat secara teratur yang diberikan, insya Allah akan mengecil kembali dan normal lagi. Tapi memang segalanya itu ya Pak Ustadz ya, semua itu terjadi atas kehendak Allah ya. Betul, dan makanya kita harus melakukannya, treatment kita, menghadapinya juga harus dikembalikan kepada Allah. Satu, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Di dalam Islam itu ada 3 yang harus dicatat. Satu, kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah itu kalau kita memang sakit, cari ahlinya.
jangan ke dukun. Ya, artinya itu bukan ahlinya maksud saya itu. Ya itu jangan sampai mosok semua sakit hanya dengan datang ke Jombang, dicelupin batu, terus terus hilang gitu kan. Itu laisa minal Islam. Mohon maaf, itu harus saya luruskan. Karena ini menyangkut akidah dan menyangkut syariat yang tidak boleh dibolehkan seperti itu. Yang kedua, kekuatan alamiah. Kekuatan alamiah itu ya semua di alam ini ada obatnya. Kalau dia cocok, dia akan sembuh. Bisa di apotek, bisa di herbal, dimanapun. Dan yang ketiga ini yang paling penting, kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah itu ya semangat ini datangnya dari Allah, Allah yang bisa menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau kita itu sakit, yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah. Itu dan apalagi semangat tadi, nggak boleh putus asa, terus memperbaiki, luar biasa. Tapi benar ya, Pak Ustadz Kak Seto ya, saya tuh akhirnya jadi berpikir bahwa kita tuh harus berprasangka baik sama Allah ya, berpositif thinking, karena saya langsung ingat nih, zaman dulu tuh saya pernah dengar cerita bahwa ada orang yang divonis cancer itu udah stadium berapa gitu, terus dia berpikir bahwa gua nggak cancer. Tapi dia selalu berpositif thinking bahwa Allah akan nyembuhin dia gitu. Dan ternyata begitu dia ke dokter lagi, itu hilang sama sekali nggak ada. Dan itu firman Allah. Nah, apakah Kak Seto kayak gitu juga nggak sih? Iya. Saya merasa bahwa ini semua sumbernya semua hanya dari satu, dari Allah. Masya Allah. Dan saya juga akhirnya juga semakin dekat dengan Allah, selalu ya ibadah dan sebagainya, insya Allah bisa dilakukan. Berarti gitu ya, Ustaz ya? Idza doni abdi bi. Itu hadis kursi yang berfirman Allah yang meredaksikan Rasulullah. Sesungguhnya aku sangat tergantung kepada persangkaan hambaku. Berarti ketika kita berpositif thinking, itu berarti kita secara nggak langsung berprasangka baik terhadap Allah. Itu positif. Dalam psikologis ini sebenarnya Kak Seto harus diundang 10 kali. Dengan punya positive thinking itu, Kak Seto bisa tegar, bisa manjat garasi mobil. Saya lihat. Iya bener ya. Manjat garasi, itu bener apa? Iya, namanya zaman kecil bandel sekali ya. Oh gitu ya. Biasa penean bahasa Perancisnya itu. Iya, penean. Tapi betul manjat sama itu ya? Iya, ya sebelumnya ya berapa kali jatuh, keberet, kena paku dan sebagainya. Tapi ya melatih fisik aja. Itu kan sekarang kan, bukan zaman muda dulu kan? Bukan, ya baru-baru. Ya sekarang ya masih muda maksud saya. Soalnya selalu dipanggil Kak ya. Iya Kak itu. Serius loh, lihat kan Kak Seto manjat itu. Saya lihat Kak Seto itu manjat garasi mobil. Oke, Kak Seto jadi gini, berarti saya ini jadi sekarang nih saya jadi semangat nih, saya termotivasi nih Kak Seto. Berarti saya kencing-kencing tadi mungkin karena saya kebanyakan minum kali Kak Seto ya. Jadi saya ini berusaha nih saat ini nih untuk tidak berpikir bahwa ini adalah penyakit gitu. Tapi iya cuma karena kebanyakan minum aja gitu. Kira-kira menurut Kak Seto tuh apakah itu satu hal yang baik saya berpikir seperti itu atau? Ya kan banyak juga dianjurkan kalau sebelum tidur ya batasi minumnya lah begitu. Jangan sampai 3-4 gelas. Cukup segelas aja ya? Iya. Kalau enggak kan apa yang dimasukkan kan banyak yang dikeluarkan juga gitu. Tapi juga jangan sampai tidak minum sama sekali begitu. Ustaz, berarti kan Allah itu tidak menguji hambanya itu kecuali sesuai kemampuan. Iya, dibaca dong Al-Baqarah terakhir. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami. Wah ini ada sambungan ini Ustaz. Intinya adalah, intinya Allah itu sudah mengetahui kadar kemanusiaan, sehingga ujian, cobaan, itu sudah sesuai. Yang kedua yang penting kita usaha dan doa. Karena nanti Allah akan balas kebaikan kita, dan kalau kita berbuat jelek, Allah juga akan balas dengan dosa kita. Tetap berdoa, tetap usaha. Semakin seru nih Ustadz, ini berarti ada hubungannya dengan tawakal Ustadz. Betul. Nah, tar dulu Ustadz, jangan dijelasin dulu Ustadz. Kak Seto, kita minum kopi lagi. Biar kita tidak kena Omikron ya. 10%. Semakin semangat 10% kan? Nah, ini Ustadz nih, saya juga mau tanya juga nih. Tadi kan obrolannya menarik nih, kaitannya sama bulan Ramadan nih. Ramadan, ya. Tadi kaitannya sama bertawakal ya. Tawakal. Nah, kalau kita selain menahan di puasa itu ya, menahan makan, minum, hawa nafsu, terus
kaitannya itu sama tawakal itu gimana tuh Ustadz? Inilah kenapa dikatakan sumu tasihu. Berpuasalah kamu sehat. Sehat di situ menurut WHO saja, sehat itu bukan sekedar fisik, tapi juga sehat rohani, sehat mental, sehat sosial, itu bagian. Dan puasa mengajarkan itu semuanya. Makanya Al-Ghazali mengisyaratkan puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, tapi mempuasakan seluruh indera. Bahkan perasaan kita, bahkan mempuasakan hati kita, itu paling puncaknya. Maka jangan sampai kita termasuk kamin so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali cuma nahan lapar, nahan haus. Kalau gitu nggak berdampak dong. Ustaz, iya. Apa namanya dalam menerima kondisi Dan itu bagian dari puasa. Bagian dari puasa. Makanya puasa itu dimulai dengan kata-kata pertama kali imsak. Apa makna imsak? Imsak itu menahan diri. Imsak itu artinya menahan diri. Jadi memagari diri. Untuk apa? Setat untuk menahan semua yang kaitannya dengan kemaksiatan, dengan nafsu. Maka puasa tidak nggak makan minum saja. Ya pikiran kita dipuasakan dong. Pikiran yang sehat, pikiran yang positive thinking tadi, pikiran optimis kepada Allah, itu penting. Kita balik lagi ke Kak Seto nih. Kak Seto, berarti maksudnya semua yang Kak Seto alami ini kan semua atas kehendak Allah, dan Kak Seto juga menerima dengan pemikiran yang positif. Nah, mungkin Kak Seto bisa berbagi kepada para pemirsa di rumah dan saya secara pribadi, kita pengen mendengarkan tips dari Kak Seto supaya teman-teman yang di luar sana tuh bisa berpositif thinking, dan bisa semangat dan bisa bertawakal kepada Allah. Prinsipnya pertama adalah selalu berpikir positif, kemudian selalu penuh rasa syukur dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ujian yang kalau kita bisa melewati tetap dengan tadi penuh rasa syukur, dekat dengan Allah dan sebagainya, itu ya sudah kita lulus begitu. Dan saya setelah mendapatkan pengumuman dari dokter dan sebagainya, ya saya merasa ya alhamdulillah lulus ujian. Dan berarti juga siap menghadapi ujian-ujian berikutnya. Jangan ya udah sekali ini saja ya Allah, tidak bisa begitu. Dan buat saya juga yang paling penting mempertajam tadi selain kesehatan mental, kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional itu kan mampu mengelola emosi. Ya, sedih, takut, oke bisa, tapi dikelola, tidak harus teriak-teriak, menghujat sana segini dan sebagainya, tidak. Gitu. Berarti pengelolaan emosi juga. Betul. Gitu, dan ini penting juga untuk kehidupan berikutnya saya, bahwa menghadapi apapun juga tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper. Berarti poinnya gini ya Kak Seto ya, poinnya itu adalah bahwa pengelolaan emosi itu sangat penting di dalam kondisi apapun ya, baik kita sakit ataupun kita sehat. Betul. Ya. Itu bagian dari puasa. Bagian dari puasa. Puasa itu mengelola emosi. Benar Iya. Kecerdasan Makanya emosi kalau dipertajam, kalau ada orang membuat kita marah, kata Nabi, jangan marah. Kenapa? Afwan, ini so'imun. Maaf, saya sedang puasa. Artinya dipancing untuk marah saja supaya dia menahan amarah. Dan itu puasa. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah banget ya, Kak Seto, Pak Ustadz, hari ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya saya nggak pernah dapetin. Oke, Pak Ustadz, Kak Seto, terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat teman-teman di luar sana yang sedang mengalami hal yang serupa. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ustadz, ya, kesini lagi. Kita ngopi lagi. Karena kopinya Fauji ini bikin kangen. Bukan hanya bikin kangen, antioksidan yang bisa mencegah kanker. Tapi minumnya jangan dekat Fauji, nanti dia kegeeran nanti. Oh itu. Dan lebih penting lagi di sini bukan sekedar ngopi, tapi juga ngobrolin perihal iman. Insya Allah. Terima kasih ya Kak Seto, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.